Di kota Incheon, Jang Hyuk, seorang pria gemuk yang baru saja mendapat posisi tetap sebagai insinyur, terbaring lemah di rumah sakit, didiagnosis dengan hepatitis B, penyakit yang hanya bisa menular melalui cairan tubuh. Namun, meski begitu, orang tuanya hanya menjenguknya sekali dan tidak berani tinggal lama. Mereka takut tertular, seolah-olah udara di sekitar Jang Hyuk sendiri mengandung bahaya yang tak terlihat. Teman-temannya, sama saja. Mereka tak pernah datang, hanya mengirim pesan singkat, dan bahkan pasien lain di kamar itu. Mereka menjaga jarak, selalu meminta dokter atau perawat menutup tirai di sekeliling ranjangnya. Rasanya seperti dia telah menjadi leper, seseorang yang harus dijauhi. Namun, di tengah kesunyian dan rasa terisolasi itu, ada Yoon, seorang perawat yang berbeda. Lembut, sabar, dan perhatian, Yoon selalu ada untuknya. Suatu malam, Yoon bahkan mendoakan keberuntungannya, mengecup keempat sudut tas Jang Hyuk sebelum pergi, memberikan harapan yang samar-samar di dalam kegelapan hidupnya saat ini. Namun, segalanya berubah ketika suatu malam, saat keluar dari ruangan untuk berjalan-jalan di koridor rumah sakit, Jang Hyuk melihat Yoon, berdiri di dekat tangga, sedang merokok. Pemandangan itu mengejutkannya. Di balik sikap lembut dan profesionalnya, ada sisi lain yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Di jarinya, Jang Hyuk melihat sebuah cincin. Tapi, dengan dingin, Yoon berkata itu hanya cincin kelulusannya. Dia juga mengeluh tentang pekerjaannya. Yoon bukan pegawai tetap, dia terikat kontrak. 2 shift panjang setiap hari diperlakukan seperti anjing katanya. Wajahnya pucat, matanya lelah, rokok itu seolah-olah satu-satunya pelarian. Namun sebelum obrolan itu bisa berlanjut, seorang kepala perawat muncul dari kegelapan, tegas dan tak terduga. Dia mengecam Yoon, seolah-olah rokok di tangan Yoon adalah Jang Hyuk sendiri yang bersalah. Dia berpura-pura menegur Jang Hyuk seolah-olah dialah pelakunya. Jang Hyuk hanya bisa terpaku, terdiam. Keesokan paginya, Yoon datang untuk mengucapkan terima kasih karena telah menutupinya. Jika tidak, dia pasti akan terkena masalah besar. Tapi ada sesuatu yang aneh. Saat dia mulai makan dari piring Jang Hyuk tanpa permisi. Dan Jang Hyuk hanya bisa memandanginya, panik, tak tahu harus berbuat apa. Ketika Yoon akhirnya meminta maaf, dia juga memperingatkan pasien lain dengan suara tajam untuk tidak berani menindas Jang Hyuk lagi. Malam itu, mereka berbagi minuman dari mesin penjual otomatis. Percakapan mengalir dalam keheningan malam, sampai akhirnya Yoon, kelelahan, datang ke tempat tidur Jang Hyuk, dan dalam hitungan detik, tertidur di sampingnya. Kelelahan Dain semakin parah, memuncak saat dia memutuskan untuk berhenti minum kopi dan merokok. Tekanan itu membuatnya melampiaskan kemarahan pada Jang Hyuk. Suatu hari, ketika melihatnya memegang rokok, Dain tanpa ragu langsung menginjak paket rokok itu hingga hancur. Stres menguasainya. Namun, Jang Hyuk tak menyerah. Dia mulai mencari cara untuk meringankan beban Dain, mencoba menghidupkan sedikit keceriaan di tengah rasa lelah yang membayang di rumah sakit. Jang Hyuk meninggalkan pesan-pesan dukungan di layar ponsel Dain, mencuri makanan mahal dari teman sekamarnya untuk dibagikan dengannya, dan bahkan selalu menyediakan tempat di tempat tidurnya, agar Dain bisa tidur siang tanpa takut ketahuan. Suatu kali dia berpura-pura sakit, hanya agar Dain bisa mendorongnya keluar dengan kursi roda, mencari udara segar di luar. Mereka bertukar peran, Jang Hyuk yang seharusnya menjadi pasien, malah mencoba memberikan momen-momen ringan untuknya. Dain, di balik sikap kerasnya, mulai menunjukkan sisi manisnya. Ia bahkan menempelkan stiker di perban Jang Hyuk, seolah-olah memberi tanda kecil dari perhatian. Namun, segalanya tak selalu seindah itu. Suatu sore, ketika Jang Hyuk berseloroh bahwa tak mungkin Dain memiliki pacar, Dain tiba-tiba marah. "Aku tak suka laki-laki bicara seperti itu," katanya, dengan nada tegas. Ada masalah lain yang lebih dalam, Dain tak ingin rekan-rekan kerjanya mengetahui persahabatan mereka yang semakin dekat. Setiap kali Jang Hyuk mencoba bicara padanya di depan perawat lain atau dokter, ia diabaikan. Seolah-olah mereka tak pernah akrab. Beberapa hari kemudian, dokter memberitahu Jang Hyuk bahwa akhirnya ia cukup sehat untuk pulang ke rumah. Namun, ada perasaan berat dalam dadanya. Dain tidak menemuinya. Malam sebelum hari kepulangannya, Jang Hyuk yang tak tahan dengan rasa kecewa itu, mencuri beberapa bunga yang dikirimkan untuk pasien yang sudah meninggal dan menunggu di kamar, berharap Dain akan datang. Namun, bukan Dain yang muncul. Kepala perawat yang dingin masuk saat pemeriksaan malam. Di hari terakhirnya di rumah sakit, Jang Hyuk hanya ingin mengucapkan selamat tinggal pada Dain. Tapi dia tak pernah datang. Orang tuanya sudah datang menjemputnya, namun dia hampir tak memperhatikan mereka. Hatinya dipenuhi oleh rasa kehilangan. Saat makan malam dengan teman-temannya, mereka mencoba menenangkannya dengan berkata bahwa mungkin Dain hanyalah khayalan, sesuatu yang diciptakan oleh pikirannya yang lelah. Tapi Jang Hyuk tak bisa menerima itu. Ia tahu Dain nyata. Dia kembali ke rumah sakit. Ketika Dain tak ditemukan di sana, Jang Hyuk menjadi nekat. Dia mencoba mendapatkan nomor telepon Dain dari arsip rumah sakit, hanya berhasil menghafal setengah sebelum tertangkap. Di rumah, dia menghabiskan malam-malamnya mencoba berbagai kombinasi nomor, menelepon banyak orang asing, hingga akhirnya, salah satu dari mereka mengangkat telepon. Itu Dain. Dain menjelaskan bahwa dia sedang cuti, merasa tidak enak badan. Itulah sebabnya dia tak ada di rumah sakit saat Jang Hyuk pergi. Dengan nada yang lebih lembut, dia menjelaskan bahwa dia tak mengabaikannya.
Dan mendadak, rasa tegang yang membebani hati Jang Hyuk mulai sedikit mereda. Jang Hyuk mengumpulkan keberaniannya dan mengatakan kepada Dain bahwa dia menyukainya. Tak disangka, Dain menanggapinya dengan tenang dan mengundang Jang Hyuk ke apartemennya, mengendarai mobil ayahnya. Perasaan gelisah langsung memenuhi diri Jang Hyuk. Dia dengan cepat tiba di rumahnya, namun saat mereka duduk bersama, suasana menjadi sangat canggung. Mereka hampir tidak tahu harus berkata apa satu sama lain. Lalu, tiba-tiba, Dain memintanya untuk menginap. Katanya dia merasa kesepian. Malam itu, mereka tidur berpelukan. Jang Hyuk merasa takjub sekaligus bingung. Saat pagi tiba, Dain terbangun untuk menemukan Jang Hyuk sudah bangun lebih dulu. Dia telah mengganti bola lampu yang rusak dan menyiapkan sarapan untuknya. Kebaikan yang begitu tulus hingga membuatnya menangis. Dengan air mata mengalir, dia berterima kasih kepada Jang Hyuk dengan sebuah kecupan di bibir. Namun, ketika Jang Hyuk mencoba membuatnya lebih dalam, Dain menghentikannya. Bukan seperti itu, katanya, lembut namun tegas. Dari saat itu, hubungan mereka perlahan berkembang. Mereka sering berjalan-jalan bersama, dan Dain mulai membawakan makanan ringan untuk Jang Hyuk ke rumah sakit. Sepulang kerja, dia menjemput Jang Hyuk dengan mobil ayahnya, dan meski terlihat bahagia, ada kecemburuan yang tersembunyi. Dain menjadi cemburu pada wanita lain yang dilihatnya bersama Jang Hyuk pas, bahkan pada seorang wanita gemuk yang hanya membantu membuang sampah di apartemennya. Pada hari-hari ketika Dain merasa stres saat makan siang, perasaan aneh mulai muncul. Dia kehilangan cincinnya. Namun, saat Jang Hyuk bertanya, dia hanya berkata dengan nada acuh tak acuh bahwa itu hanyalah cincin kelulusan. Di saat-saat tenangnya, Dain sering mengatakan kepada Jang Hyuk bahwa jika suatu saat dia berhasil memiliki tempat tinggal sendiri, dia akan berhenti dari pekerjaannya yang membuatnya stres. Namun, Jang Hyuk hanya merespons dengan pelukan, berusaha meredakan ketegangan yang tak kunjung surut. Beberapa hari kemudian, seseorang yang mereka kenal memberinya paket liburan ke Jeju, dan tanpa ragu, Dain mengundang Jang Hyuk. Tentu saja, Jang Hyuk menerimanya dengan senang hati. Ketika mereka pergi berbelanja untuk persiapan, mereka mencoba mencari kemeja yang serasi, tapi ukuran Jang Hyuk terlalu besar. Jang Hyuk merasa tersisih, iri pada pasangan lain yang bisa memakai pakaian yang sama. Di toko Macaron, petugas mengenal Dain dan memberinya diskon. Namun, Jang Hyuk menolak makan apapun, merasa rendah diri dengan berat badannya. Hari liburan akhirnya tiba, dan Dain menunggu di pintu masuk bandara. Jang Hyuk, dengan tergesa-gesa, melompat keluar dari taksi dan berlari ke arahnya sambil melambai. Ada kejutan menunggunya. Dain memberinya sepasang sepatu kets yang serasi dengan miliknya. Kita akan gunakan ini untuk menurunkan berat badanmu, katanya dengan senyuman, menghilangkan keraguan Jang Hyuk. Mereka berlari-lari kecil bersama, seolah-olah itu adalah awal dari perjalanan yang baru. Tiba-tiba, pemandangan berubah. Kita melihat Jang Hyuk berlari di taman, tubuhnya lebih ramping dan sehat. Dia kembali ke apartemen Dain, di mana mereka kini tinggal bersama. Jang Hyuk membuat sarapan untuk mereka berdua sebelum berangkat kerja. Di kantor, dia mendapat kabar bahwa dia akan dikirim ke perusahaan besar di Seoul dengan kontrak sementara. Jika dia melakukannya dengan baik, ada kemungkinan dia dipekerjakan permanen. Ini adalah kesempatan luar biasa, tetapi ada masalah. Seoul tidak dekat, dan perjalanan harian akan menjadi tantangan besar. Saat makan siang, Jang Hyuk memberitahu Dain tentang berita ini, namun sebelum mereka bisa menyelesaikan percakapan, perawat lain tiba. Dain langsung berubah sikap. Tidak ingin terlihat akrab dengan Jang Hyuk di depan orang lain. Ada rasa malu, dan mungkin juga rahasia yang ingin dijaga. Beberapa hari kemudian, Jang Hyuk mendatangi Dain. Kali ini dengan mobil baru yang dia beli sendiri. Dia bersumpah akan melakukan perjalanan bolak-balik setiap hari dari Seoul agar hubungan mereka tak perlu berubah. Dia bahkan memberinya cincin baru untuk menggantikan cincin kelulusan yang hilang. Pada pagi perjalanan pertamanya ke Seoul, Jang Hyuk terbang dengan harapan baru, siap menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Jang Hyuk menertawakan pria lain yang terjebak di tengah kemacetan pagi itu. Dia merasa lebih unggul, menganggap mereka semua bodoh karena tidak bangun sepagi dirinya. Namun rasa puas itu mulai memudar ketika dia tiba di kantor dan diperkenalkan kepada para bos. Di sana dia menemukan dirinya bukan satu-satunya pekerja kontrak baru. Ada juga Bo Young, seorang wanita muda yang penuh ambisi dan kompetitif. Yang lebih parah, dia sepertinya tidak terlalu menyukai Jang Hyuk. Saat makan siang, mereka berdua tidak diajak oleh tim untuk bergabung, membuat mereka terjebak dalam situasi canggung. Ketika akhirnya tiba di rumah, Jang Hyuk mulai mengeluh kepada Yoon tentang kekasih muda zaman sekarang, tetapi Yoon hanya tersenyum dan mengatakan bahwa dia perlu berusaha lebih keras untuk mengesankan rekan-rekannya. Keesokan harinya, Jang Hyuk mencoba mendekati mereka dengan membawakan kopi untuk seluruh tim. Tapi rencananya hancur ketika Bo Young yang justru mengambil alih, memberikan cangkir-cangkir kopi kepada rekan kerja tanpa menyebutkan siapa yang membelinya. Jang Hyuk terkejut, tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Kemudian, Bo Young membuatnya melakukan tugas yang salah, dengan sengaja membohonginya tentang bagian proyek yang harus dikerjakan. Ketika akhirnya dia menyadari kesalahannya, Jang Hyuk dimarahi habis-habisan. Malam itu, lagi-lagi Jang Hyuk mengeluh kepada Yoon, tetapi kali ini Yoon memotongnya.
Dia tidak ingin mendengarkan keluhan Jang Hyuk lagi. Sebaliknya, Yoon memaksa Jang Hyuk untuk membantu merencanakan perjalanan mereka ke Jeju, membuat suasana semakin tegang di antara mereka. Waktu berlalu, dan tibalah saatnya untuk mempresentasikan proyek mereka kepada bos. Seperti yang diharapkan, Boyoung mengambil semua pujian atas ide tersebut. Namun, ketika Jang Hyuk menyela dan menunjukkan bahwa ada masalah desain yang bisa menyebabkan jembatan runtuh, situasi menjadi kacau. Boyoung langsung tertekan, dan sejak saat itu dia terus menggodanya. Menikmati bagaimana Jang Hyuk harus bekerja lebih keras untuk memperbaiki kesalahan yang hampir fatal itu. Saat Boyoung pergi lebih awal, Jang Hyuk harus lembur hingga larut malam, dan ketika akhirnya dia sampai di apartemen, tubuhnya terlalu lelah, bahkan untuk menyapa Yoon sebelum langsung tertidur. Keesokan paginya, Yoon sudah pergi sebelum Jang Hyuk sempat melihatnya, membuat suasana semakin dingin. Di telepon, mereka sepakat bahwa perjalanan bolak-balik dari Seoul terlalu melelahkan. Mulai sekarang, Jang Hyuk akan tinggal di apartemen sewanya di Seoul pada hari kerja dan hanya pulang ke rumah saat akhir pekan. Sementara itu, Boyoung semakin berantakan. Dia bermalam di kantor, terus tertidur selama jam kerja, makan berlebihan, dan bahkan mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan yang parah. Pakaian kotornya penuh noda, rambutnya kusut, dan tubuhnya berbau tak sedap. Ketika Jang Hyuk memperingatkannya untuk tidak makan terlalu banyak di tempat kerja, Boyoung akhirnya meledak. Dia menangis, mengakui bahwa dia makan hanya untuk tetap terjaga dan menyelesaikan pekerjaan yang sudah dia hancurkan demi Jang Hyuk. Merasa kasihan, Jang Hyuk memutuskan untuk tetap tinggal dan membantunya menyelesaikan proyek, mengabaikan pesan-pesan dari Yoon yang bertanya apakah dia akan pulang. Keesokan harinya, proyek selesai tepat waktu, dan bos mereka mengucapkan selamat kepada tim. Bahkan mereka memuji Boyoung dan Jang Hyuk sebagai tim yang hebat. Malam itu, setelah pekerjaan selesai, tim mereka pergi merayakan di restoran. Jang Hyuk menghindari alkohol karena khawatir dengan hatinya, berjanji kepada Yoon bahwa dia akan segera pulang setelah makan malam. Namun, dia tetap memperhatikan Boyoung yang semakin mabuk, tidak bisa berhenti minum. Ketika akhirnya sampai di rumah, hari sudah sangat larut dan Yoon tidak ada di sana. Ternyata, dia dipanggil ke rumah sakit untuk menggantikan shift perawat lain dan harus bekerja sepanjang malam. Yoon meminta maaf karena tidak bisa melihat Jang Hyuk sebelum dia pergi tidur, tetapi dengan lembut memintanya untuk mengganti bola lampu yang rusak. Namun, Jang Hyuk terlalu lelah untuk melakukannya dan berangkat ke kantor keesokan harinya tanpa sempat menyelesaikan permintaan itu. Di kantor, bos mereka kembali memuji Jang Hyuk dan Boyoung sebagai tim yang solid dan memberi mereka proyek baru untuk dikerjakan bersama. Kali ini, mereka mulai bisa bekerja lebih baik satu sama lain dan ketegangan di antara mereka perlahan mereda. Jang Hyuk mulai begadang, sering bekerja lembur bersama Boyoung dan hubungan mereka pun mulai berkembang. Namun, semakin banyak waktu yang dihabiskannya dengan Boyoung, semakin jarang dia bertemu Yoon. Pertemuan mereka, yang semula rutin, kini hampir tidak pernah terjadi. Yoon merasa frustrasi, terutama karena ada sesuatu yang sangat penting yang ingin dia bicarakan secara langsung, tetapi Jang Hyuk terus menundanya. Proyek kedua sukses besar, dan untuk merayakannya, Jang Hyuk dan Boyoung memutuskan untuk makan malam bersama. Yoon yang sedang menunggu Jang Hyuk di rumah, menghubunginya karena dia sudah berjanji akan pulang tepat waktu. Namun, Jang Hyuk berbohong, mengatakan bahwa dia masih harus lembur di kantor. Kali ini, Jang Hyuk menerima tawaran minum dari Boyoung. Ketika malam semakin larut, Boyoung mulai menggoda Jang Hyuk. Itu menjadi titik balik baginya. Merasa bersalah, Jang Hyuk segera meninggalkan tempat itu dan kembali ke rumah. Saat tiba di apartemen, Jang Hyuk menemukan banyak kantong sampah berserakan di lorong. Yoon memintanya untuk membuang sampah dan mengganti bola lampu yang sudah lama rusak. Tanpa diduga, hal ini memicu pertengkaran. Mereka berdua terlalu lelah. Yoon merasa Jang Hyuk hanya datang untuk beristirahat, sedangkan Jang Hyuk berpikir Yoon terlalu egois. Di tengah pertengkaran yang semakin panas, Yoon akhirnya mengungkapkan apa yang selama ini dia tunda. Dia belum mendapat menstruasi, dan kemungkinan dia hamil. Mendengar itu, Jang Hyuk merasa terguncang. Dia menggunakan alasan untuk membuang sampah, tetapi sebenarnya dia melarikan diri dari situasi, mencoba mencerna kemungkinan besar menjadi seorang ayah. Keesokan harinya, dia terlalu terganggu untuk bisa fokus bekerja. Ketika Yoon meneleponnya untuk mengonfirmasi bahwa dokter telah memastikan dia hamil 4 minggu, suasana hati Jang Hyuk berubah drastis. Dalam kepanikannya, dia tanpa sadar melampiaskan kekesalannya kepada Boyoung di kantor. Meskipun dia kemudian meminta maaf, hal itu tetap menunjukkan betapa besarnya tekanan yang dia rasakan. Jang Hyuk memutuskan untuk bertanggung jawab dan mengambil cuti sehari untuk menemani Yoon ke dokter kandungan. Namun saat mereka sampai di sana, suasana menjadi sangat canggung. Yoon mengisi dokumen dengan nama Jang Hyuk sebagai wali bayi, tetapi kemudian meminta Jang Hyuk menunggunya di luar, mengatakan bahwa dia bisa menangani semuanya sendiri, karena dia seorang perawat. Ketika akhirnya mereka selesai, Yoon memeluk Jang Hyuk dengan erat. Meskipun mereka pulang ke rumah untuk berpelukan, telepon dan pesan dari kantor terus berdatangan, membuat Jang Hyuk merasa terpecah antara pekerjaannya dan tanggung jawabnya sebagai calon ayah.
Meskipun dia mengabaikan telepon kali ini, Yoon yang kelelahan menyuruhnya untuk pergi saja. Sejak saat itu, Jang Hyuk mulai terbagi antara Incheon dan Seoul setiap hari, dan hal ini segera berdampak buruk padanya. Dia terlalu lelah, sering tertidur lebih awal, dan hampir tidak punya waktu untuk bersama Yoon. Di kantor, dia juga sering tertidur di meja kerja, dan mulai menjadi pria yang dulu dia ejek. Pria yang terjebak di kemacetan, kelelahan, dan tidak lagi bersemangat. Bahkan dia mulai terlambat ke tempat kerja, yang membuatnya dimarahi. Bo Young menyadari kelelahan Jang Hyuk dan mengajaknya untuk tetap tinggal di kantor, menghindari pulang terlalu cepat. Jang Hyuk, yang sudah berada di ambang batas, sekali lagi terjebak bekerja larut malam, semakin jarang pulang ke rumah. Ketika akhirnya dia punya waktu untuk berkencan dengan Yoon pada akhir pekan, dia menghabiskan sebagian besar perjalanan mereka dengan mengeluh tentang betapa lelahnya dia dan mendesak Yoon untuk berbelanja lebih cepat. Dia bahkan tidak memberi Yoon waktu untuk menikmati stand macaron yang sangat dia sukai. Saat mereka kembali ke mobil, Jang Hyuk menyuruh Yoon untuk membeli barang-barang secara online karena lebih cepat, membuat Yoon menangis. Yoon akhirnya tidak bisa menahan lagi perasaannya. Dia mengatakan bahwa dia tidak datang ke pasar untuk berbelanja, tetapi untuk menghabiskan waktu bersama Jang Hyuk. Namun, Jang Hyuk malah membuatnya merasa seolah-olah menghabiskan waktu bersamanya adalah beban. Saat Jang Hyuk meminta maaf, tanpa sadar dia memanggil Yoon dengan nama Bo Young. Itu memicu kemarahan Yoon, yang akhirnya meminta Jang Hyuk menepikan mobil. Tapi Jang Hyuk salah paham, berpikir Yoon ingin mereka berhenti di tempat makanan cepat saji. Di sana, mereka berdebat di depan petugas drive-thru. Yoon, yang kini merasa Jang Hyuk berselingkuh, menuduhnya langsung. Jang Hyuk tersinggung dengan tuduhan itu, dan dalam amarahnya, dia mengakui bahwa dia datang hanya karena merasa kasihan pada Yoon. Pertengkaran mencapai puncaknya ketika Yoon akhirnya mengungkapkan bahwa dia telah menggugurkan kehamilan mereka. Jang Hyuk, yang terkejut dan bingung, hanya bisa mengatakan bahwa dia tidak peduli dengan itu. Setelah mencapai titik di mana hubungan Jang Hyuk dan Yoon mulai runtuh, mereka berdua merasa bersalah atas situasi tersebut. Jang Hyuk, yang semakin jarang pulang dan mulai menghabiskan lebih banyak waktu dengan Bo Young, pindah ke apartemen sewaannya di Seoul. Meski sempat membelikan cincin untuk Yoon sebagai tanda perbaikan hubungan mereka, Jang Hyuk malah semakin terseret dalam hubungannya dengan Bo Young. Suatu malam, perasaannya pada Bo Young mencapai puncaknya, dan dia mencium Bo Young yang menjadi awal hubungan baru mereka. Mereka mulai sering bekerja bersama dan menghabiskan waktu luang bersama, tapi Jang Hyuk tak bisa sepenuhnya melupakan Yoon. Setiap kali dia melihat seragam perawat, dia teringat pada Yoon. Suatu sore, dia terkejut ketika menerima pesan dari perusahaan perjalanan yang mengonfirmasi tiketnya ke Jeju, yang sebelumnya dia pesan untuk liburan bersama Yoon. Jang Hyuk mengirim pesan kepada Yoon, memberitahunya bahwa dia bisa menggunakan tiket tersebut dan pergi bersama siapapun yang dia mau. Meski demikian, Jang Hyuk tak bisa berhenti memikirkan Yoon, terutama karena dia menyadari bahwa Yoon masih belum mengubah foto profil yang menunjukkan cintanya untuk Jang Hyuk. Gangguan ini berdampak pada kinerjanya di tempat kerja, terutama ketika mereka menghadiri pertemuan akhir tahun. Tim tetap mendapatkan semua pujian atas pekerjaan mereka, sementara Jang Hyuk dan Bo Young tidak mendapatkan posisi permanen yang menambah kecemasan dan ketidakpastian tentang masa depan mereka. Setelah itu, mereka menghadiri pesta perusahaan, di mana Jang Hyuk mulai berpikir untuk kembali ke pekerjaan lamanya di Incheon, karena dia tidak melihat masa depan yang jelas di Seoul. Jang Hyuk terkejut saat mendengar Bo Young akan pergi belajar ke luar negeri, merasa kehilangan arah karena tidak hanya kehilangan Yoon, tetapi juga Bo Young. Ketika dia melihat profil Yoon yang menunjukkan bahwa Yoon akan pergi ke Jeju untuk Natal, ingatannya melayang pada rencana mereka sebelumnya. Dia merasa harus mengambil kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Dengan cepat, dia mengambil cincin yang sudah dia siapkan untuk Yoon dari kantornya dan buru-buru menuju bandara. Sesampainya di bandara, Jang Hyuk dengan terburu-buru keluar dari taksi dan menabrak seorang pria gemuk, Jang Hyuk lainnya, yang ternyata memiliki hubungan dengan Yoon juga. Terungkap bahwa Yoon pernah dekat dengan dua orang yang sangat mirip, tetapi memiliki sifat yang sangat berbeda. Jang Hyuk yang kurus adalah orang yang dulu dia temui ketika dirawat di rumah sakit dengan pah kaki. Mereka sempat memiliki hubungan, tetapi ketika Jang Hyuk yang kurus mulai menjauh, Yoon menemukan kenyamanan dalam Jang Hyuk yang gemuk, yang lebih perhatian dan penuh pengertian. Kenyataan bahwa Jang Hyuk yang gemuk bersedia melakukan hal-hal kecil seperti mengganti bola lampu dan menunjukkan dukungan selama kehamilan, Yoon membuatnya lebih dekat dengan Jang Hyuk yang gemuk. Ketika Jang Hyuk yang kurus semakin menjauh, Yoon memutuskan untuk mengundang Jang Hyuk yang gemuk ke Jeju sebagai pengganti Jang Hyuk yang kurus. Di bandara, Yoon membantu Jang Hyuk yang gemuk berdiri setelah mereka bertabrakan. Namun, dia sepenuhnya mengabaikan Jang Hyuk yang kurus yang hanya bisa melihat dari kejauhan. Perasaan frustrasi dan marah melanda Jang Hyuk yang kurus, yang merasa semuanya telah berakhir. Dia marah,
mengutuk keadaan, dan menendang tong sampah sebelum akhirnya memutuskan untuk kembali ke pesta perusahaan. Di pesta itu, Bo Young memenangkan liburan untuk 2 orang ke Jeju, menambah ironi bagi Jang Hyuk. Merasa putus asa, dia menyalahkan bos lamanya yang mengirimnya ke Seoul, yang menurutnya menjadi awal dari semua kekacauan ini. Dalam keputusasaan, dia akhirnya mengeluarkan cincin yang tadinya untuk Yoon dan melamarkan Bo Young. Namun, Bo Young menolaknya dengan halus, mengatakan bahwa dia belum siap untuk melangkah ke hubungan yang lebih dalam dengan Jang Hyuk. Setelah penolakan yang pahit itu, Jang Hyuk menghabiskan sisa malamnya sendirian, tenggelam dalam minuman yang tak henti-hentinya ia teguk. Dengan setiap gelas yang kosong, pikirannya semakin berat, merenungi setiap keputusan, setiap kesalahan yang telah menjerumuskannya ke titik terendah dalam hidupnya.